Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini balik lagi di acara Kutip Gizi, Kupas Tipis Soal Gizi. Seperti biasa, kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa tentunya. Dan hari ini kita bakal seru-seruan bareng dengan topik yang menarik juga tentang cegah anemia, remaja sehat dan bersemangat. Nah, hari ini narasumber yang akan hadir yaitu Kak Diajeng Anjal Nagakusya, AMDGZ, selaku ahli gizi dan founder Ruang Gizi Indonesia. Waduh, pasti pada penasaran banget ya sama topik kita hari ini. Tapi sebelum itu, aku izin untuk ngundang narasumber kita hari ini dulu. Sambil nunggu, nanti buat teman-teman yang mau tanya, nanti di akhir diskusi kita akan buka sesi tanya jawabnya. Oke, kita coba undang dulu ya Kak Ajengnya. Buat Nutrigengs, sabar sebentar dulu. Ini kita masih coba nih hubungi Kak Ajeng. Hari ini backgroundnya agak beda ya teman-teman, karena hari ini aku live-nya di Bali. Biasanya live-nya di Jember, tapi kali ini kita live di Bali. Jadi dengan suasana yang berbeda tentunya. Oke, ini sepertinya pakai. Ini kita udah coba undang Kak Ajengnya, tapi sepertinya masih ada sedikit situasi yang sebentar ya, kita coba lagi sekali. Oke, sudah bisa. Alhamdulillah. Selamat malam, Ajeng. Apa kabar? Suaranya aku bisa terdengar jelas? Alhamdulillah baik. Iya, jelas Kak. Oke. Ajeng, untuk mempersingkat waktu dan diskusi kita gitu, udah nggak sabar. Aku mau izinin Ajeng. Halo, bisa terdengar jelas? Halo Kak. Oke, sudah jelas. Tadi sempat terputus-putus, guys, hari ini. Oke. Udah aman? Udah jelas. Oke. Ya. Oke, meskipun agak gangguan sinyal dikit, tapi nggak apa-apa. Kita tetap lanjut, guys. Untuk mempersingkat waktu nih, aku mau mempersilakan Ajeng untuk kenalan secara langsung, karena ada pepatah bilang ya, Ajeng, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi biar Nutrigengs lebih sayang nih sama Ajeng, bisa perkenalkan diri secara singkat. Terus aktivitas sekarang nih apa kesibukannya? Oke, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Mes. Halo, selamat malam Malam. Geng semua. Makasih udah bergabung di pada malam hari ini, dan especially thank you for Kak Mes yang udah mau untuk kita sharing bareng-bareng nih ya Kak di malam hari ini. Gitu. Nah, sebelumnya, kenalkan nama aku Diajeng. Uh, Aku adalah seorang nutritionist. Alhamdulillah sekarang sibuk di menjadi nutritionist di salah satu startup di bidang kesehatan, Cold Press Juice. Selain itu juga alhamdulillah beberapa proyek yang aku jalankan, dan ada kesempatan untuk sharing ke beberapa platform sih Kak. Seperti itu. Salam Keren kenal banget nih teman-teman semua. Ajeng, masih muda tapi pengalamannya udah luar biasa ya. Oke Ajeng, kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan yang pertama. Sesuai topik ya, cegah anemia, remaja sehat dan bersemangat. Nah, bisa dijelasin dulu nih ke Nutrigengs Ajeng, sebenarnya anemia itu apa sih? Kemudian ciri-ciri penderita anemia itu seperti apa? Oke, nah ngomongin anemia, ini termasuk ke dalam triple burden malnutrition ya Kak, yang mana memang sebagai salah satu fokus untuk pemerintah dan kita semua juga kita selesaikan dan kita berantas untuk masalah anemia ini. Nah, untuk anemia sendiri, jenisnya itu adalah
defisiensi zat besi. Simpelnya seperti itu ya Kak. Jadi di mana kondisi di dalam tubuh kita, terutama sel darah merah itu jumlahnya tidak sesuai dengan kadar normalnya. Nah, seperti yang kita ketahui, jadi untuk kadar normal itu perempuan dan laki-laki berbeda ya Kak. Jadi Nutrigengs, di sini Nutrigengs yang perempuan kadar normalnya itu di minimal 11,5 atau 12, itu termasuk kadar normal, dan untuk laki-laki di 13. Nah, jadi memang harus sering-sering banget ya Kak nih untuk Nutrigengs dan kita semua tuh, untuk kita tuh sering-sering cek kondisi KB kita itu normal atau enggak sih, karena takutnya ternyata tanpa kita sadari kita terkena anemia seperti itu. Nah, terus kira-kira tuh gejalanya seperti apa sih? Nah, gejala yang paling gampang atau yang sering banget kita dengar itu adalah 5L ya Kak. 5L itu lemas, letih, lesu, lunglai. Jadi mungkin kalau misalnya di sini Nutrigengs yang kalau misalnya mau menjalankan aktivitas bukannya semangat tapi malah kayak males gitu, atau mungkin kayaknya aduh lemes deh mau ngapa-ngapain tuh nggak semangat gitu. Nah, kayaknya perlu diteliti lebih lanjut tuh, perlu diperiksa lebih lanjut kira-kira tuh kondisinya normal atau jangan-jangan terkena anemia gitu. Jadi untuk pengertiannya seperti itu ya, dan juga ciri-cirinya tuh seperti apa. Dan dari yang aku baca juga sebenarnya anemia ini ada beberapa banyak jenisnya ya Kak. Ada juga yang anemia defisiensi B12, anemia defisiensi zat besi yang sering kita kenal. Jadi memang ada beberapa um, jenis anemia, tapi memang yang masuk ke dalam si triple burden malnutrition ini anemia zat besi gitu. Jadi zat besi, sel darah merah yang ada dalam tubuh kita itu tidak sesuai dengan kadarnya. Oke, jadi buat Nutrigengs ternyata untuk ngontrol tahu kita anemia atau enggak itu dilihat dari HB-nya tuh berbeda gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Seperti kata Ajeng tadi, kalau perempuan itu di angka 11,5 sedangkan laki-laki itu ada di angka 13. Nah, ciri-cirinya yang paling sering dialamin oleh seseorang yang mengalami anemia tadi yang 5L itu ya Jeng ya. Itu udah sering banget sih kita dengar. Dan aku harap Nutrigengs di sini juga bisa lebih aware gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa kayak kurang cepet capek, cepet lesu, letih, lunglai gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu ciri-ciri penderita anemia. Nah, mending Nutrigengs kalau ada ciri-ciri tersebut bisa dicek gitu ya, Jeng ya. Oke, nah tadi kan sudah kita bahas nih Jeng soal definisi sama soal ciri-ciri penderita anemia. Nah, yang kakak mau tanyain lebih lanjut, itu penyebab dari anemia itu sendiri apa sih Jeng? Oke, nah untuk penyebab dari anemia ada beberapa faktor ya Kak. Nah, mungkin kalau dari sudut pandang sendiri itu salah satu faktornya adalah dari segi pola makannya nih. Nah, mungkin kalau misalnya kita cek tadi berkaitan anemia dengan zat besi. Nah, jadi salah satu penyebabnya bisa jadi pola makan kita sejauh ini itu kurang tinggi akan zat besi atau rendah zat besi. Pertama seperti itu, terus juga pola makan yang kurang seimbang, yang mana jadi zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita itu kurang, sehingga tadi bisa beresiko Hmm, terkena anemia. Itu yang pertama. Bisa juga hmm. pola makan. Terus itu ada faktor juga sih Nutrigengs. Nah, mungkin juga ketika mungkin sekarang kan udah mulai aktivitas normal kan Kak ya, udah bisa ke kantor, udah bisa kita hangout keluar gitu kan, nggak kayak sebelumnya kita stay at home aja. Nah, mungkin ketika aktivitas kita tinggi, terus balik lagi tadi pola makan kita masih belum seimbang, nah itu bisa jadi salah satu faktor juga nih Nutrigengs, bahwa ketika aktivitasnya terlalu berlebihan, tadi pola makannya tidak dijaga, itu juga bisa jadi penyebab anemia. Nah, terus yang terakhir juga dari efek konsumsi obat-obatan ya, karena ada interaksi gizi yang mana bisa menghambat si zat besi ini, jadinya nggak terserap maksimal di tubuh kita. Jadi ada beberapa faktor sih yang triggers untuk penyebab dari anemia, nggak hanya dari pola makan aja, tapi kita bisa lihat juga nih dari segi aktivitas fisik seperti apa, terus sejauh ini apakah obat-obatan yang jangka panjang atau enggak Oke, jadi gitu. penyebabnya emang dari beberapa faktor, tapi salah satunya memang dari pola makan yang kurang tepat ya, Jeng. Nah, seru nih karena narasumbernya Ajeng, pasti kita akan lebih bahas nanti di belakang soal pola makannya. Pasti Nutrigens penasaran dong gimana sih Kak caranya cegahnya. Oke, tapi sebelum kita bahas pola makannya, Jeng, aku mau tanya nih, siapa aja sih yang bisa kena anemia? Apakah
remaja aja atau bisa jadi orang dewasa saja atau siapa aja nih? Mungkin bisa dijelasin ke Nutrigengs. Oke, jadi untuk anemia itu beresiko terkena ke siapa aja nih Nutrigens. Jadi Nutrigens yang join di sini juga perlu hati-hati dan perlu lagi jangan-jangan terkena anemia. Ya, karena memang anemia ini bisa menyerang siapa aja karena balik lagi tadi ya Kak, ketika memang pola makan kita nggak sesuai dengan gizi seimbang, atur. Nah, itu bisa menyebabkan si anemia. Jadi bisa terjadi di anak-anak, remaja, lalu orang dewasa, pun juga tanpa mengenal jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Seperti itu. Dan memang kalau misalnya kita lihat dari data, itu memang yang lebih tinggi angkanya di remaja, Oh, terutama remaja kenapa putri tuh nih. Bang, Gitu. remaja Jadi putri? jadi tadi semua bisa terkena anemia. Nah, tapi yang lebih rentan itu remaja putri ya Kak, karena pertama remaja putri kita tahu kita mengalami menstruasi yang mana ada pendarahan atau ada darah nih yang keluar dari tubuh kita. Nah, tadi penyebab anemia itu karena kekurangan sel darah merah. Nah, ketika remaja putri uh, mengalami menstruasi, darahnya keluar, terus pola makannya nggak dijaga, terus nggak konsumsi tablet tambah darah, nah itu beresiko dan lebih rentan terkena anemia. Jadi itu salah satu faktor yang paling uh, bisa dan yang paling beresiko terjadi di remaja putri. Tapi balik lagi sih Kak, semua tuh bisa beresiko, makanya memang harus kita perhatiin nih untuk pola makannya. Oke nih, jadi buat siapa aja ya, baik Nutrigengs ataupun nanti teman-teman dari mana aja yang nonton gitu, ternyata si anemia nih nggak mandang gender ya, mau laki-laki mau perempuan, usia anak-anak, muda, dewasa itu semuanya bisa terkena anemia. Nah jadi patut banget nih kita waspada dengan salah satu masalah gizi yaitu anemia ini sendiri. Nah, yang ada nih, Jeng titipan dari Nutrigengs tanya, Kak Ajeng, kalau apa sih yang bisa dilakukan dalam mencegah anemia khususnya pada remaja putri. Jadi Nutrigengsnya putri nih yang nanya Jeng, mungkin bisa dibantu untuk tipsnya nih yang bisa dilakuin untuk cegah anemia ini. Oke, bicara soal remaja putri, lagi marak banget kita tuh ngelihat banyak banget remaja putri yang pengen punya body goals kayak artis-artis idolanya, artis-artis kan. Banyak di sini Nutrigens, terutama yang cewek-cewek tuh yang ngelihat kayaknya aku segini kegemukan deh, pengen kurus lagi. Akhirnya dari situ dikurangin lah pola makannya, porsi makannya, terus jenis makanannya juga pilih-pilih dan lain sebagainya. Nah, jadi buat remaja putri Nutrigens di sini mau tahu gimana sih cara mencegah si anemia ini? Pertama, tadi jangan punya pikiran atau punya mindset tujuan untuk punya BB yang terlalu langsing atau terlalu kurus gitu karena khawatir terkena selain anemia, khawatir terkena kurang energi kronik gitu. Itu yang pertama. Jadi pastiin kalau misalnya mungkin kelihatannya sering ya Kak, kelihatannya doang nih kayaknya aku gemuk deh. Padahal sebenarnya setelah dihitung IMT-nya normal gitu. Nah, jadi pertama pastikan bahwa IMT kalian, berat badan dan tinggi badannya nanti bisa dihitung itu normal. Jadi masih dalam normal seperti itu. Nah, terus dari secara nah jangan suka skip sarapan, skip makan siang dan skip enjoy aja seperti biasa aja karena memang dari segi anjuran dari Kemenkes itu kita dianjurkan makannya itu 3 kali sehari ya Kak, di pagi, di siang dan juga malam hari dan ditambah snacking di pagi dan sore. Jadi kalau misalnya di sini Nutrigens pengen ngemil sebenarnya nggak apa-apa kok kita snack. Oh kita bahkan dari Kemenkes pun ada anjuran ngemil loh dalam satu hari kita makan ya gitu. Nah jadi terutama remaja putri yang masih sekolah ya kan, gitu mungkin banyak banget kan yang buru-buru ke sekolah terus akhirnya skip sarapan. Nah selain dari anemia itu tadi beresiko juga nih nanti takutnya dikhawatirkan nggak sarapan jadinya konsentrasinya menurun gitu. Jadi penting banget untuk sarapan di pagi hari gitu. Terus begitu juga di siang dan malam hari. Terus untuk pola makannya. Nah pola makannya sendiri tentu kita berpacu pada pola makan gizi seimbang. Nah, gimana sih untuk gizi seimbang? Jadi, mungkin di sini Nutrigengs udah pernah ngeliat, karena udah sering dikampanyekan juga ya Kak Memes untuk gizi seimbang ini.
Jadi gizi seimbang ini kita punya 4 pilar. Yang pertama, konsumsi aneka ragam makanan. Nah, jadi tadi tuh jangan pilih-pilih, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, gitu kan. Pertama itu aneka ragam makanan. Karena setiap makanan itu nggak ada makanan yang jahat, nggak ada makanan yang baik banget untuk tubuh juga nggak ada gitu. Tapi balik lagi ketika kita bisa mengkombinasikannya sesuai jumlahnya, jenisnya, terus kita jadwal makannya sesuai. Nah, jadi zat gizi itu akan saling melengkapi dan bisa terserap maksimal di dalam tubuh kita. Itu yang pertama dari segi aneka ragam makanan. Terus yang kedua, penting juga untuk kita melakukan aktivitas fisik secara rutin. Jadi ini kaum kaum mager, kaum rebahan, Nutri Gengs, remaja putri, jangan scroll scroll sosmed aja, tapi ayo bergerak. At least 30 menit dalam satu hari. Kalau aku lagi uh, rutin dan juga konsisten untuk jalan kaki sih, karena menurut aku jalan kaki itu adalah hal kecil yang paling bisa kita lakukan ya kan, nggak perlu olahraga terlalu berat atau seperti apa, terus kita bergerak setiap harinya. Terus yang ketiga, kita harus rutin kontrol atau pantau berat badan kita nih tadi ya, jangan sampai kelihatannya gemuk tapi ternyata udah ideal atau ternyata kurus banget nih sampai kayak khawatirnya. Makanya penting untuk kita rutin memantau berat badan. Dan yang terakhir adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, jadi 4 pilar itu yang perlu dilakukan sehari-hari. Dan kalau bicara tentu di poin pertama utamanya, jadi yang tadi bicara soal konsumsi aneka ragam makanan, emang penting banget sih untuk kita perhatiin porsi makan kita tuh seperti apa, isi makannya tuh apa aja, gitu. Dan sebisa mungkin kita berpacu pada isi piringku. Nah, tadi kita dari segi sudut pandang besarnya kita udah bicara soal gizi seimbang dan detailnya seperti apa itu di isi piringku. Nah, isi piringku tuh seperti apa sih? Jadi isi piringku ada porsi makan yang mana dalam satu kali makan kita itu ada konsumsi makanan pokok, ada lauk pauknya, ada sayurannya dan juga ada buah-buahannya. Jadi lengkap ya Kak Memes. Jangan cuma makan nasi terus nanti pakai sayur tapi kuahnya doang gitu Itu kan. kurang ya berarti isi piringku kalau cuma kuahnya doang, Ajeng. Iya, Hmm. kuahnya doang atau pakai sayur sop tapi yang diambil isian bakso sama sosisnya Atau aja. bisa Nah, jadi nih itu Jeng, beda. fenomena diambil kentangnya, ya nggak? Iya, iya. Nah, jadi kentang ini kan sama-sama sumber karbo ya kan. Jadi sebaiknya kalau misalnya kita udah makan nasi, kentang itu sebagai makanan pengganti. Jadi kalau misalnya kita makan sayur sop, kita harus makan bener-bener sayur ya, jangan cuma kentangnya aja atau isian si bakso sosisnya aja, tapi bener-bener sayurnya kita makan gitu. Terus tadi sayur dan juga buah yang gak kalah penting. Nah, untuk anemia sendiri itu disarankan untuk kita itu konsumsi sayuran hijau ya Kak. Jadi sayuran hijau yang warnanya gelap itu biasanya dia tinggi zat besi, walaupun memang uh, kalau di sayur ketika dicuci karena ada vitamin larut air, tentu vitaminnya akan berkurang. Nah, tapi ketika kita makan sayur sesuai dengan porsinya, itu biasanya kita akan terpenuhi untuk zat besinya. Seperti itu. Terus yang nggak kalah penting, bahkan yang paling penting, ini adalah protein. Nah, protein ini memang banyak banget ya manfaatnya kakak. Bahkan di HGN tahun ini pun juga kita dari Kemenkes itu fokus pada peningkatan konsumsi protein hewani ya kak tentunya. Jadi bisa yang pertama terutama sih bisa mencegah stunting sesuai sama tema Kemenkes. Terus juga selain itu kalau kita bahas sendiri, protein hewani ini termasuk hem ya kak, yang mana juga tadi zat besinya tuh tinggi dan ketika diserap dalam tubuh itu lebih maksimal seperti itu. Jadi tadi protein hewaninya jangan sampai ketinggalan, dan yang gak kalah penting juga protein nabati. Jadi hewani dan nabati bisa kita combine, kita konsumsi setiap harinya gitu. Dan tadi udah, sayuran udah, lauk pauk dari hewani, nabatinya udah, dan yang gak kalah penting juga nih adalah buah-buahan. Itu masih, Jadi mm-mm, usahakan setiap kali, masih iya kurang Kak, ya jadi di Indonesia. mungkin masih banyak. Sayang banget ya Kak,
padahal kan kita tahu bahwa Indonesia ini kaya banget akan buah dan sayurnya, buah-buah lokalnya tuh luar biasa di sama petani kita tuh uh, melimpah ya. Jadi sayang banget itu masih milih atau bahkan mungkin kita lebih ngeliriknya tuh buah-buah yang impor seperti itu. Jadi buah itu juga bagus banget untuk kita konsumsi dalam tuh cara pencegahan anemia seperti itu Nutrigas. Jadi fokusnya di sesuai dengan isi piring itu yang emang lengkap dan kita dianjurkan untuk konsumsi makanan-makanan yang tinggi zat besi atau tinggi Fe. Oke, dulu luar biasa banget sih penjelasan dari Ajeng. Aku harap Nutrigengs nanti bisa terapin nih tadi tips-tips dari Ajeng soal pola makan, khususnya untuk mencegah anemia ini. Nah, tadi Jeng, aku mau tanya, kan disebutin nih sayuran hijau, kemudian protein hewani. Ada nggak sih untuk mencegah anemia ini makanan yang dianjurkannya sama yang tidak dianjurkan? Apakah ada makanan-makanan khusus gitu? Kan biasanya dalam diet tertentu tuh ada makanan yang dianjurkan, tidak dianjurkan. Apakah di anemia ini sama? Mungkin Ajeng bisa bagi-bagi nih ilmunya ke Nutrigengs. Oke, jadi kalau bicara soal anemia, kita tadi fokusnya di Makannya. tinggi zat besi ya, Kak. Nah, untuk sayuran yang dianjurkan itu adalah sayuran-sayuran hijau nih, kayak misalnya bayam, terus brokoli, sawi, itu merupakan sayuran yang tinggi zat besi atau tinggi Fe gitu. Jadi fokus di sayuran hijau. Nah, terus untuk proteinnya itu terutama dari protein hewani sih Kak. Jadi karena kan yang akan diserap oleh tubuh lebih banyak dan lebih maksimal dibandingkan nabati, tapi tetap ya kita kombinasikan nih hewani dan juga nabati. Dan untuk protein hewani yang bisa kita pilih sebagai uh, makanan yang tinggi Fe itu bisa dari hati ayam, daging merah, telur, ikan, ayam. Nah, itu merupakan beberapa pilihan protein hewani yang cukup tinggi zat besinya. Terus kalau dari nabatinya itu yang cukup tinggi itu dari kacang-kacangan, tempe, tahu, seperti itu. Jadi ketika memang fokusnya kita tadi sesuai dengan gizi seimbang lengkap, itu tentu kebutuhan zat kita terutama zat besi kita pasti akan terpenuhi. Terus yang nggak dianjurkannya seperti apa sih? Nah, nah untuk makanan yang sebaiknya dibatasi atau dihindari, pertama terutama yang makanan tinggi gula garam lemak ya kak, gitu karena kan biasanya kalau misalnya karena gula garam lemak itu biasanya secara nafsu makan kita berlebih terus akhirnya makanan kita jadi nggak sesuai nih sama porsinya seperti itu. Terus juga sebaiknya Nutrigens di sini hindari konsumsi teh setelah Kenapa tuh, makan Jeng? gitu. Kenapa? Karena jadi uh, si teh ini mengandung tanin nih Kak. Karena tanin ini bisa menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh gitu. Jadi buat Nutrigens di sini yang biasanya suka ngeteh, enak sih ya Kak minum es teh manis. Emang enak ya, nah, tapi sebaiknya sih memang dibatasi. Nggak apa-apa kalau kita minum teh atau minum kopi gitu. Yang penting kita berjeda nih dari konsumsi makanan utama kita. Jadi zat besinya tuh diserap dulu oleh tubuh, nggak dihambat sama si tanin yang ada di dalam teh. Kurang lebih seperti itu sih Kak untuk anjuran dan hal-hal yang harus dihindari supaya kita tetap terpenuhi nih untuk Oke, zat Jeng. besinya. Mungkin kakak ada pertanyaan tambahan sedikit nih buat Ajeng. Tadi kan dikatanya untuk konsumsi tehnya itu ada jeda. Nah, jedanya itu berapa menit sih untuk Nutrigengs bisa konsumsi teh setelah atau sebelum makan? Kalau konsumsi teh itu bisa di 1 sampai 2 jam ya Kak, itu udah oke sih. Jadi makan habis makan pagi terus mau ngeteh atau mungkin sebelum makan itu boleh aja kok, tapi tadi batasnya tuh 1 sampai 2 jam gitu. Dan bagusnya lagi nih kalau misalnya tentu habis makan kita minum air putih ya, karena memang dari gizi seimbang itu kita dianjurkan konsumsi air putih minimal 8 gelas sehari atau 2 liter. Nah, dan lebih bagusnya lagi kita konsumsi minuman yang tinggi vitamin C karena si vitamin C ini bisa membantu penyerapan yang zat gizi di dalam tubuh. Jadi beda halnya kalau tadi kita minum teh,
ada taninnya, bisa menghambat. Tapi kalau vitamin C, ini justru mendukung penyerapannya, membantu penyerapan supaya zat besi yang terserap itu lebih maksimal. Berarti kalau misalnya kebiasaan orang Indonesia nih kayaknya harus diubah ya, Jeng. Kalau kita makan bakso, sekarang minumannya bukan teh ya teman-teman, tapi bisa pilih kalau nggak air putih, bisa pilih es jeruk deh. Kayaknya itu akan lebih membantu penyerapan zat gizi dalam tubuh kita. Waduh, ini keren banget, Ajeng. Tips-tipsnya ya buat Nutrigengs yang nonton. Ini pasti tiba-tiba akan berusaha untuk merubah habit dari pola makan, kemudian tips-tips tadi makan bakso, temennya bukan teh. Itu karena masih menjadi salah satu hal yang sering gitu ya dilakukan oleh masyarakat kita. Oke, ini nih Jeng, pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas ya untuk Nutrigengs yang nonton hari ini. Dari Ajeng nih, ada nggak sih pesan dan saran untuk Nutrigengs dalam mencegah anemianya? Sebelum kita tutup. Oke, oke, buat the gengs, semangat, jangan lemas-lemas. Kalau misalnya kita mau mencegah anemia, pertama tadi perhatikan porsi makan kita, utamakan sesuai dengan gizi seimbang, harus lengkap, jangan pilih-pilih nih, terutama buat remaja putri. Jangan, aku nggak mau ini, nggak mau itu. Nggak apa-apa kok, semua makanan itu sehat, semua makanan itu enak gitu. Jadi yang paling penting juga adalah dari mindset juga sih Kak. Jadi kita harus punya mindset bahwa semua makanan itu sehat gitu. Jadi apapun yang kita makan itu memang baik nih untuk tubuh kita. Jadi isi piring kunyah coba mulai diterapkan perlahan-lahan. Mungkin kalau sekarang belum terlalu lengkap isinya, boleh kok pelan-pelan ya Kak untuk kita tuh terapkan. Jadi oke, nggak apa-apa. Mungkin hari ini belum bisa makan sayurnya itu 1 centong atau 2 centong, tapi at least pelan-pelan ditambah dulu 1 sendok, 2 sendok, seperti itu. Begitu juga dengan buah-buahan. Nggak apa-apa, pelan-pelan mulai diterapkan isi piring kunyah. Terus juga jangan lupa untuk rutin aktivitas fisik, minum air putih yang cukup, istirahat cukup juga penting, dan penerapan pola hidup bersih dan sehat. Jadi sebenarnya untuk mengubah habit itu memang pelan-pelan ya Kak Memes, apalagi kalau kita belum terbiasa. Tapi at least dari kita itu udah punya niat nih untuk, oh aku pengen hidup sehat nih supaya nggak kena anemia, supaya bisa sehat jangka panjang. Nah ketika kita emang udah tahu tujuan kita mau ke sana untuk bisa sehat, pasti untuk kebiasaan-kebiasaan basic tadi itu bisa ikut kok di sehari-harinya, bisa kita terapkan. Dan menurut aku juga untuk hal-hal tadi sebenarnya itu nggak cuman sebagai tren atau tips sih Kak, itu bisa bahkan sebagai lifestyle kita yang emang kita terapkan setiap hari gitu. Jadi jadikan pola hidup sehat itu sebagai lifestyle gitu, nggak hanya sementara aja, tapi bahkan itu udah jadi kebiasaan kita seperti Iya, aku itu. sepakat banget sih sama Ajeng tadi yang soal habit itu memang harus pelan-pelan. Karena biasanya kalau kita mulainya dalam sekejap, nanti hilangnya juga sekejap, teman-teman. Jadi emang butuh waktu dan proses, apalagi buat teman-teman yang masih remaja gitu ya, yang masih rentan dengan pola makan yang tidak tepat gitu. Nah, itu bisa mulai deh coba dari sekarang gitu. Pelan-pelan aja, kalau misalnya memang belum bisa langsung sempurna, nah, kita bisa tuh mulai dari tadi kata Ajeng sayurnya 1 sendok 2 sendok dulu gitu ya. Nanti akan perlahan kita tambah sampai sesuai dengan porsi standar dari Kemenkes gitu. Nah, Jeng sebelum aku tutup tadi sempat ada yang komen nih pas kita bahas soal si teh dan es jeruk gitu ya dengan berbarengan dikonsumsi bersama protein. Ada yang udah bilang nih aku udah syukurnya aku pilih es nutrisari Kak. Nah, kalau misalnya es nutrisari Jeng gitu. Nah, menurut Ajeng gimana? Apakah sudah bisa membantu penyerapan nutrisi di dalam tubuh ataukah harus kalau diusahakan jeruknya yang beneran nih jangan gimana tuh. Oke, Merek ya, nutrisi merek guys. ada. Jadi Hmm. kalau misalnya kita soal vitamin C, nama yang langsung paling deket di pikiran kita, oh es nutrisari nih yang seger-seger nih, yang Panas gampang didapat. nutrisari. Tapi balik lagi sih teman-teman, Hmm. biasanya kita konsumsi makanan ataupun minuman apapun itu yang alami. Kenapa? Karena biasanya dalam instan itu dari segi kandungan gula garam lemaknya juga ketika kita memang konsumsinya terlalu sering itu kurang baik juga untuk tubuh. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau minum minuman instan atau jajanan
sebenarnya nggak apa-apa kok, tapi tadi dibatasi supaya jumlahnya nggak terlalu berlebihan gitu. Dan yang paling penting adalah usahakan kita konsumsi makanan-makanan alami gitu supaya apa? Supaya penyerapan di dalam tubuhnya juga lebih maksimal. Oke, berarti kuncinya itu selain tadi beragam makanannya, kalau bisa kita pilih yang dari sumber alaminya aja gitu ya, Jeng, agar si zat gizinya ini lebih maksimal gitu diserap sama tubuh kita. Oke, Ajeng, terima kasih banyak sudah mau hadir di Kutip Gizi yang keenam ini. Keren banget hari ini dan bermanfaat banget tentunya untuk Nutrigengs yang hadir. Terima kasih juga udah bantu ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari Nutrigengs sebelumnya yang udah masuk di KMMS. Nanti kalau misalnya teman-temannya belum sempat nonton live ini, akan aku suruh tonton segera agar mendapatkan jawabannya gitu ya. Ya, oke, Jeng. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga sukses terus di karir ahli gizinya maupun di aktivitas lainnya. Semoga semakin sukses terus. Mungkin Kakak izin untuk tutup sesi di Kutip Gizi yang keenam ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di event lainnya atau ketemu secara langsung kali ya. Kita belum pernah ketemu secara langsung nih, Jeng. Selama ini masih di online aja. Semoga nanti Iya. bisa ketemu secara offline. Apalagi udah nggak pandemi ya. Oke, sukses terus ya di Ajeng. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kakak tutup untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Kutip Gizi yang ketujuh, teman-teman. Tentunya dengan narasumber yang luar biasa lainnya. Selamat malam. Mau Kak Terima kasih Memes. banyak. Oke, Ajeng. Sukses terus.